Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kelistrikan. Boleh izin share screen dulu. Nah, setelah kemarin Sabtu ya, Google udah ngasih linknya di materi atau bab kalor ya yang gelombang ini karena rekamannya itu di PC-nya sekolah jadi belum buka lo sematkan di sini nanti buka lo sematkan. Nah, ini pembahasan online kalor. Kemudian hari ini yaitu materi terakhir tentang kelistrikan sebelum minggu depan kita bertemu di sekolah untuk yang TJAT ya berarti. Oke, jadi di sini untuk materi kelistrikan itu ada dua, yaitu listrik dinamis, ya ada hukum Ohm, ada Kirchhoff, kemudian ada seri paralel, ada campuran, ya perhitungan daya, eh, P, P besar. Kemudian di sini ada listrik statis, yaitu gejala listrik statis itu seperti apa, hukum Coulomb, medan listrik, potensial listrik, dan penerapannya. Nah, soal yang sudah Bu Galuh berikan ini lebih banyak ke materi listrik dinamisnya. Nggak apa-apa, nanti kita masih ada satu pertemuan ya. Dan itu ada tryout yang harus kalian kerjakan sebelum kalian ke TKK. Jadi insya Allah Bu Galuh yang membuat juga. Oke, jadi hari ini kita bahas tentang listrik dinamis dulu. Nah, ini kemarin waktu kalian kelas 10 itu lebih ke hukum Ohm ya, Fier, rumus Fier. Kemudian kalau resistor, cara penjumlahan resistor ini membaca warna gelang di resistor itu kan ada di mapel IoT juga ada. Eh, dulu tuh iya ya Pak Cahyo kalau nggak salah kalian dulu. Terus cara menghitung rangkaian hambatan. Ini ada resistor seri paralel. Semoga masih ingat ya. Ini yang perlu perlu diperhatikan ya. Jadi catatan. Kalau seri kan tinggal dijumlah. Kalau paralel satu per. Nih, ya satu per. Kemudian kalau pengen seri tinggal dijumlahkan aja. Kalau harap kalian masih ingat bentuknya kalau seri itu seperti apa. Seri seperti ini. Ya, disusun sejajar. Jadi tidak ada percabangan kalau di seri. Kalau yang di paralel itu bisa aja bertingkat seperti ini. Pokoknya ada cabangnya ini ya. Kan ada cabangnya. Itu adalah paralel. Kemudian ini yang berlaku. Kalau seri, ya, kuat arus listrik rangkaian di seluruh bagian itu rangkaian arusnya itu sama. Itu kalau yang seri. Kalau yang paralel, ya, yang sama adalah tegangannya. Gitu. Kemudian di sini juga ada kuat arus listrik total. Rangkaian adalah penjumlahan dari arus listrik yang mengalir ke masing-masing resistor. Ini dijumlahkan ya, ini kebalik ini kayak. Bukan sama. Ya, yang sama kalau seri yang sama itu adalah arusnya, ya. Kalau yang paralel yang sama adalah tegangannya, V-nya. Tuh. Sementara itu sih kalau hukum Ohm, Fir. Kemudian kalau Kirchhoff itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti totalnya harus sama ya kan. Ini I1
ditambah I2. Ini kan yang masuk. Nah, yang keluar adalah I5, 4, dan 3. Nah, itu jumlahnya harus sama. Itu Kirchhoff 1. Kalau Kirchhoff 2, berarti jumlah aljabar gaya gerak listrik GGL, kemudian dan beda potensial pada rangkaian listrik tertutup atau loopnya sama dengan nol. Jadi ini sigma I, sigma I itu didapat dari hambatan luar ditambah hambatan, oh ini dikali. Sigma I dikali hambatan luar ditambah hambatan dalam, kemudian plus minus GGL-nya. Jadi tergantung nanti ketemunya positif dulu apa negatif dulu. Ini sama dengan nol. Ini adalah persamaannya hukum Kirchhoff 2. Terus sudah cukup itu aja dulu. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, ini soal pretest ya. Jadi di soal pretest ini ada tiga buah resistor disusun secara seri dan paralel. Kemudian dihubungkan dengan sumbu arus searah seperti yang tampak pada gambar. Terus ada yang diserap oleh resistor. Oh iya, tadi juga lo kelewat. P-nya ini belum ada ya. P. Rumusnya P. P. Nah, ini ada rumusnya P. Di sini ada rumus P sama dengan W per T. Atau bisa jadi P sama dengan V kali I. P sama dengan I kuadrat kali R. Atau V kuadrat per R. Tuh. Jadi ada banyak rumusnya. Tergantung yang diketahui dari soalnya itu apa aja. Oh, terus kita lanjut ke soal. Nah, ini misalkan kita pakai di sini adalah R1 sama dengan 3, kemudian R2 di sini sama dengan 6. Hmm. Jadi R-nya kita selesaikan dulu. Yang paralel ini berarti 1 per, ya kan? 1 per RP. Nah, berarti di sini 1/3 ditambah 1/6. 6 berarti di sini 2 tambah 1 berarti 3/6. RP sama dengan 6/3 sama dengan 2. Hmm. Terus kita total. R total sama dengan RP ditambah R3. RP-nya adalah 2, R3-nya adalah 1. Berarti berapa? 3 ohm. Nah, kita diminta untuk mencari besar dayanya. Kita bisa, kita punya V sama R. Nah, berarti bisa pakai rumus yang ini. V kuadrat R. 36 dibagi 3. Kan ya, berarti ya. Oh, ini resistor pada 3 ohm. Kita diminta untuk mencari daya pada resistor 3. Ya, R1. Berarti kita diminta untuk P saat R1. Berapa P-nya? Nah, kita cari I-nya dulu. I berarti V per R. V-nya 6, R totalnya adalah 3. Berarti I-nya adalah 2 ampere. Nah, itu adalah I. Nah, kita diminta untuk cari V-nya saat V itu 1 ya. 3 ya ini.
Berarti V saat di R3, karena ini campuran ya. Kalau tadi itu, kalau seri yang sama adalah I, kalau paralel yang sama adalah V-nya. Nah, ini kita cari di sininya. R1 dayanya, berarti V-nya, ini kan bentuknya paralel ya. Kalau kita cari V-nya itu di R3, berarti sisanya nanti punyanya yang paralel. Bingung nggak? Oke, gini aja dulu. Kita cari dulu V-nya saat di R3. Saat V itu tegangannya waktu di 1 ohm atau R3. Berarti kan kita pakai I-nya ini dikali R-nya R3. Berarti I-nya adalah 2 ohm dikali 1 sama dengan 2 volt. Nah, berarti kalau di sini sudah 2 volt, nah, sedangkan di sini adalah totalnya 6 volt, berarti yang paralel ini, voltnya itu berapa tegangannya? Berarti V saat di R1 dan R2 sama dengan 6 volt dikurangi 2. Berarti ada 4 volt. Berarti di sini adalah 4 volt. R1 dan R2 kenapa sama? Ya tadi, kalau dia itu bentuknya paralel, maka tegangannya itu sama. Kalau tegangannya bentuknya seri, berarti dia beda. Bisa dijumlahkan. Kemudian kita diminta untuk cari P-nya. Nah, P-nya pakai rumus yang tadi, V kuadrat. P sama dengan V kuadrat per R. V kuadratnya berarti 4 kuadrat dibagi R-nya itu adalah 3. Kita kali 4, 16 dibagi 3. Berarti 5,333 ya. Jawabannya E. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kuat arus yang melewati hambatan R2. R2, R2 ini berarti ini. Tadi kalau seri itu harusnya ya sama. Kalau paralel, kalau tegangannya yang sama. Nah, ini kita cari kuat arus listriknya waktu dia di sini. Karena dia paralel, berarti beda ya nanti ya kuat arusnya. Ini baru sama. Kita cari aja kuat arus totalnya dulu, I-nya dulu. I-nya pakai R, seper RP dulu ya. Berarti yang ini dulu diselesaikan, baru nanti jadinya eh, ini kita selesaikan dulu. Oke, 1 per RP. 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berapa? 1 per 20 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 60. Oke. Ini 3 tambah 2 ditambah 1. 6 per 60. Nah, berarti RP-nya dibalikkan 60 per 6 sama dengan 10 ohm. Ini untuk yang RP. Nah, rangkaiannya kan berarti jadinya seri ya. Seri berarti jadi R total. Bisa kan, Rek? Tidak perlu baru gambarkan kan ya. Jadinya seperti apa? Oke, R totalnya berarti ini RP ditambah R4 ditambah R3.
5. RP itu sama dengan 10. R4 10. R5 10. Jadinya berapa? 30 ohm. Ini adalah R total. Nah, sedangkan di sini adalah voltnya. Kuat arus yang melewati hambatan R2 itu berapa? Kita diminta untuk mencari I-nya. Kalau dia seri, I-nya itu sama. Ya kan? Kalau paralel berarti kita cari lagi. Sekali. Kak, sorry, zooming dulu ya, guys. Oke, jadi tadi ketemu V-nya. Kita coba aja. Kita mencari V-nya berapa dulu. Ya kan? Kalau dia seri, berarti dia sama semua ini. I-nya. I sama dengan V per R. V-nya berapa? V-nya adalah 30 volt. Benar sih, volt. Kok penasaran. E. E sama dengan R ya. Sama aja ya ini ya. Kalau mau nyari I, bisa pakai GGL kita. Berarti, ini belum kalau tulis gini ya. Berarti 30 per 30. Berarti berapa? 1 ampere. Nah, harusnya di sini adalah 1 ampere, di sini 1 ampere, di sini 1 ampere. Ya kan? Karena dia seri. I-nya sama. Nah, karena di sini jadinya paralel, maka harus dibagi berapa? Tiga. Ya kan? Berarti 1/3. I. I masuk sama dengan I keluar. Nah, kalau di sininya itu 1, berarti kan dibagi berapa ini? Bagi 3. Jadinya I masuk misal 1, di sini ada R1, ada R2, IR1, IR2 ditambah IR3 yang jumlahnya adalah sama. Ya kan? Berarti eh, I, gimana ya? Bentar. Kalau analogikan IR1 misal X, terus IR2 sama dengan X juga, IR3 sama dengan X. Nah, berarti kan X ditambah X ditambah X, berartinya ada berapa? 3X. Nah, di sini ada 1. Nah, X berarti sama dengan 1/3. Oh, berarti ini sama dengan 1/3, 1/3, 1/3. Yang kalau di total, 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3, hasilnya adalah 1. Ya kan? Sama dengan 3/3. 3/3 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah ya D. Lanjut. Nah, nomor 3 ini adalah grafik hubungan antara I dan V yang diberikan terhadap 4 buah resistor R1, R2, R3, dan R4. Nah, bila dua dari 4 hambatan tersebut akan dirangkai seri, hambatan terbesar diperoleh dari rangkaian hambatan yang mana? Jadi, ini kan grafik hubungan antara I dan V. Jadi, ini adalah gradiennya dari R-nya.
Ya kan, gradien dari R-nya. Nah, R-nya kalau semakin mendekati datar, ya ini adalah semakin datar, berarti R itu semakin besar. Semakin datar, semakin besar. Jadi kalau kita diminta untuk cari hambatan terbesar, berarti itu ada di R3 dan R4. Ini tuh tadi tuh kalau coba ngerjakan yang ini, kita coba aja deh. Ya. Hmm, oh, ini udah ada loopnya sih. Ini aja wes, ini aja dulu, ini aja dulu. Nah, ini kan ada R1, R2, dan R3. Ini rangkaiannya paralel. Kita kerjakan dulu aja yang paralel. Ya, berarti 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi di sini 1/20 ditambah 1/20. Jadi 2/20. RP sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10 ohm. Lalu R totalnya berarti kan jadi apa? R1 ditambah RP. R1-nya 20 tambah 10. 30 ohm. Ini adalah R total. Nah, kita diminta untuk mendapati baterainya itu adalah 12 volt sehingga harus diganti menjadi 9 volt. Agar arus yang dihasilkan itu tetap sama, yang harus dilakukan Rizky adalah jadi kita itu mau mengganti I-nya baterainya aja. Tapi arusnya harus sama. Berarti kan bisa pakai rumus V sama dengan I kali R ya. Tapi I-nya itu harus sama. V per R. Berarti kita pakai perbandingan dari rumus ini. Nah, I awal itu kan 12 ya. Kita pakai 12 ini yang awal. Yang diganti berarti ini ya. I ganti. Jadi misal di sini adalah V per R. Ini juga V per R. Karena kita pinginnya I-nya tetap. Nah, kita coba hitung V awal itu adalah 12. Di sini R totalnya adalah 30. Nah, V-nya diganti 9, berarti R-nya itu jadi berapa? Berarti kan 30 kali 9 dibagi 12. Ini bisa dicoret. Ini 3, ini 4. Jadi 90 dibagi 4. Berarti berapa kira? 2, 2,5 ya. Nah, sekarang kita cek. Hmm, Mengganti R1 menjadi 12,5. R1 itu ini. Kalau kita ganti jadi 12,5, nah ini kan dari ini tadi diparalelkan kan hasilnya ini ya 10 ohm. 10 ohm kalau misalkan R1-nya diganti 12,5, berarti kan hasilnya ini ya. Ya kan? Kalau RP-nya itu 10 diganti 12,5. Berarti kan 22,5. Berarti ini adalah benar. Kemudian ini jawabannya satu apa? Oh, satu kok kira jawaban. Membuat R1, R2, dan R3 menjadi seri. Apakah benar kalau dijadikan seri menjadi seri 20, 20, 20, 60 malahan. Ini salah ya. Merangkai dua baterai menjadi seri kan baterainya cuma satu. Salah. Merangkai dua baterai menjadi paralel nggak bisa. Mengganti nilai masing-masing resistor menjadi 50. 50 tambah 50. Apakah bisa? Ini nggak bisa ya.
Kan totalnya harusnya 22,5. Kalau diganti kan jadinya berapa malah ya kan? Oh, lanjut. Hmm, oke. Sebuah pemanas listrik portable dirancang beroperasi pada tegangan 220 volt. Ya, berdasarkan spesifiknya, elemen pemanas di dalamnya memiliki hambatan tetap. Hambatan tetapnya itu sebesar 44 ohm. Jika pemanas listrik portable dihubungi ke sumber tegangannya itu segini, 110 volt, pernyataan yang tepat tentang arus listrik dan dayanya dari pemanas tersebut adalah jadi alat listriknya itu kan harusnya 220 volt, tapi kita menghubungkannya ke tegangan 110 volt. Nah, kalau menggunakan rumus Fier, kayaknya kita cari I-nya aja dulu ya. P per R. P-nya itu 110, R-nya 44. Berarti kan 10 ini 11. 10 dibagi 4 ya. Kalau 10 dibagi 4, 2,5 ampere. Itu adalah I-nya. Benar nggak? Arus listrik akan menjadi ini benar. Benar. Ini salah. Jangan. Terus ini juga salah. Ini juga udah salah. Nah, kita diminta untuk mencari dayanya. Daya panas yang dihasilkan akan berkurang di sini. Dihasilkan akan tetap sama. Jadi kita cari dayanya pakai rumus V kuadrat per R. Nah, kalau yang awal itu kan kita pakai ini ya tegangannya. 220 kuadrat dibagi 44. Berarti 22 dicoret. Dicoret jadi 20 kuadrat dibagi 4. 4 kali 2 kali 2 4. 4. 20 kali 20 berapa, Kak? 400 ya. 4. Berapa ya? 220 dicoret 11. Dibagi 11. Dibagi 11, 20. Dibagi 11, 4. Bukan, 4. 400. 100 ya. Persif kalau 20. Oke. 20 dibagi 11 berapa? Oh, bentar ya. Boleh, Kak. Kecilkan. Yang mana nih? Cil. Hmm, ini disurat menulis ya Allah. Nah, 220 dikali 220. Coba dibagi 44. Salah ini dengan itu. Ini nggak boleh harusnya ini berarti ya. Dicoret-coret. Karena dia ada pangkatnya. Karena dia ada pangkatnya. Harusnya kan gini. 220 dikali 220 dibagi 44. Berarti di sini kalau dicoret-coret 11, dicoret 11 berarti jadi 110, 4, jadi 220 gitu. Jadinya hasilnya tadi ada berapa? 1100. Nah, kalau yang P-nya adalah 110, berarti
Oke, 110 dikali 110 dibagi 4, 275. Berarti P-nya gimana? Daya panas yang dihasilkan akan berkurang menjadi seperempatnya. Apakah benar ini seperempatnya? Ini 110 kan ini ya. Berarti eh 275 dibagi 100 dibagi 1100. Ini sih benar sih. 0,2 kan seperempat. Kan ini tetap sama karena ini salah. Karena ternyata tidak sama. Hmm. Oke, ini adalah soal-soal. Manakah pernyataan? Oke, soal terakhir ya sebelum kalau lanjut ngajar di kelas 10. Oke, jadi manakah pernyataan yang paling tepat mengenai analisis rangkaian tertutup sistem sensor di atas? Ya kan? Yang pertama, arus dalam rangkaian tersebut adalah 1,5 karena hambatan totalnya sebesar 12. Apakah benar hambatan totalnya itu 12? Kita baca dulu. Seluruh sistem sensor, ini kan intensitas bunyinya. Baca skimming aja. Nanti kalau salah dibaca lagi. Ya. Jadi di atasnya ini kan ada derajat. Terus ini udah hertz. Berarti kan kayak gelombang ya. Sedangkan kita ini adalah materi kelistrikan. Jadi digunakan sumber tegangan masing-masing adalah 12 volt dan 6 volt. Dengan hambatan dalamnya itu adalah 1 ohm. Ya. 1 ohm ini berarti punyanya satu, punyanya di 12 volt itu satu, punyanya di 6 volt itu satu. Hambatan dalamnya. Kemudian tiga resistor dengan hambatan 3 ohm, 2 ohm, dan 4 ohm. Nah, kalau kita total apakah benar itu 12? F total. 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah satu ditambah satu 5 11 ohm ya. Berarti ini adalah salah. Jelek sih, Rek. Kemudian, oleh karena hambatan tidak mempengaruhi besaran arus secara signifikan, maka arus dapat dihitung hanya berdasarkan resistor luar saja. Tidak, karena di sini ada hambatan dalam. Hambatan dalam itu harus ikut ya. Jadi di sini tuh mempengaruhi ya, salah yang tidaknya. Bukan dia mempengaruhi. Arus dalam rangkaian tidak dapat ditentukan karena ada dua sumber tegangan yang saling bertolak belakang. Sehingga hukum Kirchhoff itu tidak berlaku. Nah, hukum Kirchhoff di sini tetap akan berlaku ya. Karena kenapa? Kalau dia berlawanan berarti kan kutubnya aja. Nah, kita bisa membacanya dari kutubnya. Kalau memang dia negatif ya berarti bisa min, bisa positif gitu. Kemudian yang keempat, jumlah semua tegangan dari sumber listrik dan penurunan tegangan di resistor tetap harus dijumlahkan. Dan totalnya harus nol sesuai prinsip prinsip konservasi energi. Jumlah semua tegangan dari sumber listrik, iya benar kan? Harus ditotal. E-nya, ya oke, kita lihat dulu yang E. Arus dalam rangkaian dapat dihitung dengan menjumlahkan semua tegangan. Membaginya dengan total tanpa mempertimbangkan arah sumber tekanan. Nah, ini arahnya ini kan harus diperhatikan juga. Ya kan? Jadi di sini adalah tanpanya kita hapus. Harusnya mempertimbangkan arah sumber tekanan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sementara sampai ini dulu. Nah, hari Jumat kayaknya juga lu nggak bisa. Jadi nggak apa-apa kalau mau Sabtu.
Oke, nanti kita zoom lagi. Oke, udah lo akhiri pembelajaran kita hari ini. Nanti setelah ini gue kalau upload, gue kalau taruh di MyLMS. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.